Shalom sahabat, akhirnya buku Suara Hati Jemaat untuk Gereja volume 1 dan 2 sudah terbit. Menarik sekali. Ini adalah buku antologi. Buku 1 ditulis oleh Tevila Christian, semua tahu, Kevin Septian, lalu Efesus Suratman, Stefanus Yuwono dan Yohana Bangun. Volume 2 ditulis oleh Dwi Prasetyo Raharjo, Stefanus Kristianto Yuwono, Yosua Gersom, Yosedi, dan Yosua Dwi Prasetyo. Jadi penulis-penulis ini mewakili jemaat yang kritis terhadap gerejanya. Baiklah, kita bedah singkat saja buku ini. Volume pertama, kritik diri, refleksi, dan harapan jemaat tentu kepada gerejanya. Di sini saya sebagai editor menulis pertama, topiknya ketika gereja tidak bertuhankan Yesus lagi. Dari kristosentris ke figur dan citra pendeta. Ini adalah kegelisahan yang tidak bisa diabaikan lagi. Dan ini bukan berdasarkan teori buku Profesor sana-sini, bukan, tetapi pengamatan secara langsung tidak langsung. Baik di gereja kecil, perintisan, menengah, bahkan mega church. Dan kita lihat daftar isinya. Daftar isinya ada 5 bab di volume pertama ini. Yang pertama, retaknya tubuh Kristus. 2, karunia tanpa karakter adalah spiritualitas yang dangkal. Hati-hati saudara, karunia tanpa karakter itu nabi palsu. Dan bab 3, krisis mimbar, ketika pengajar kehilangan akar teologi. Saya juga akan melanjutkan buku ini, yaitu topik teologia viral. Apologet viral bukan standar kebenaran. Bukan anti, tetapi pentingnya kritis. Bab 4, ibadah tanpa hadirat itu liturgi yang berjalan, tetapi padam spiritnya. Nah, bab 5, ketika dunia masuk ke dalam gereja dan nilai dunia menggantikan nilai kerajaan Allah. Hati-hati, terutama mega church, tidak salah. Kalau manajemen oke lah netral, tetapi kalau spiritualnya adalah sekuler, nah, bisnis di balik pelayanan. Di sini bab 1, Tevila Christian menulis retaknya tubuh Kristus, konflik budaya dan krisis kepemimpinan. Ini bukan berdasarkan teori, buku sana-sini, profesor, doktor sana-sini, tetapi pengamatan langsung, mengalami dari gereja yang merintis, dari orang tuanya, menengah, sampai mega church. Bahkan anak saya di mega church dan dua-duanya mengatakan, Papa Mama, sampaikan kepada jemaat, nikmati perintisan. Karena di perintisan inilah saling mengenal, dan disitulah pengajaran itu jauh lebih mudah ditanamkan daripada yang gospeltainment. Kita bedah buku volume 2 Suara Hati Jemaat untuk Gereja. Fokusnya dari gereja krisis menuju jalan pemulihan. Jadi buku ini, kalau buku tadi kan tentang kritik diri, kalau ini solusinya bagaimana? Wah, menarik sekali. Di sini saya juga menulis pertama sebagai editor. Di sini fokusnya pada dari gejala krisis menuju jalan pemulihan. Jadi di sini menerapkan bagaimana sih gereja yang ideal, tidak bicara jumlahnya ya, tetapi idealisme sesuai Alkitab. Daftar isinya terdiri dari 4 bab. Yang pertama, jemaat yang konsumtif datang untuk menerima bukan menjadi murid. Nah, ini juga masih kritik, tetapi juga solusi. Ini menarik sekali ya. Yang kedua, ketika strategi mengalahkan transformasi, pertumbuhan yang terukur, kedewasaan yang terabaikan. Nah, ini dia, banyak orang lebih sibuk mengumpulkan, padahal Tuhan memanggil kita memuridkan, bukan sekedar mengumpulkan, mendewasakan. Ini banyak terabaikan di gereja-gereja yang modern, tentu tidak semua. Bab 3, pemulihan yang dimulai dari dalam, bukan sistem baru, tetapi hati yang dibaharui. Terlalu banyak terutama gereja-gereja merintis, bagaimana cara baru, ikut yang baru begitu ya. Padahal yang dicari Tuhan adalah hati yang baru, bukan sekedar sistemnya yang baru. Sistem baru tapi tidak mengubahkan hati jadi baru, ya omong kosong. Ya, bab 4, kembali kepada salib, jalan pemulihan gereja masa kini. Wah, ini tipe ini percetakan ini. It's okay lah. Buku ini ada di marketplace, dan untuk mendapatkan harga khusus Anda bisa hubungi nomor tertera di bawah ini. Kualitas bukunya saya sangat puas sekali, bagus, dan saya suka jenis kertasnya yang agak kekuningan ini, yang ringan. Ya, saya memang minta kertas yang itu, dan itu lebih mahal kertasnya. Ya, segera dapatkan para gembala baik untuk membacanya.
Dan doakan saya akan menulis buku Teologia Viral, di mana setiap orang bisa bicara teologia, tetapi pentingnya belajar dengan tepat. Shalom.